Tapi kalau spesial, mungkin gue harus nge-review sepatu ini deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo YouTube. Kembali lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat aja, tidak kurang suatu apapun di pandemi kayak gini. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga asupan makanannya, tetap jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun, agar kita semua bisa melewati pandemi ini dengan baik-baik aja. Amin. Oke, ya di video kali ini gue bakal nge-review sepatu. Gimana ya, buat gue ini spesial buat gue pribadi ya, karena sepatu yang akan gue review ini adalah desain masterpiece gue selama gue berkarir di footwear. Dan sepatu ini adalah sepatu yang menjadi kegalauan, yang pada episode sebelumnya gue udah nge-review sepatu yang menjadi obat galaunya. Yes, tidak lain dan tidak bukan adalah 910 Guess Ekiden. Tapi kalau spesial, mungkin gue harus nge-review sepatu ini deh. Sepatu yang gue pegang yang ini adalah Guess Ekiden Special Edition Wellman Pasaribu. Ini ada signaturenya Wellman Pasaribu. Khusus didesain untuk masuk ke SEA Games pada saat itu. Dan di sini gue bakal bercerita kenapa sepatu ini ada dan kenapa sepatu ini gagal masuk SEA Games. Dan gue juga mau berterima kasih kepada Ibu Airin selaku direktur dari 910 Sportswear yang telah memberikan saya sepatu ini untuk saya coba dan saya tes. Saya tidak ada kewajiban untuk berbicara apapun mengenai sepatu ini, mempromosikan ataupun itu. Dan semua hasil review atau apapun yang saya bicarakan di video ini itu adalah murni opini saya pribadi. Saya bebas berbicara apapun, sekalipun di dalamnya adalah sepatu-sepatu yang saya desain termasuk si Guess Ekiden ini. Jadi sekalipun ini desain saya akan selalu berbicara jujur. Saya akan mereview itu based on sebagai pengguna, sudut pandang saya sebagai pengguna, karena saya menggunakan sepatu ini dan saya tidak berani mereview kalau saya belum menggunakannya. Dan juga sudut pandang saya sebagai seorang footwear designer. Oke, kita langsung masuk ke topik utamanya. Sedikit cerita mengenai sepatu Guess Ekiden ini. Jadi sepatu Guess Ekiden ini sebenarnya dari segi development kurang lebih setahun saya dan tim mendevelop sepatu ini. Dan terima kasih untuk tim desain sudah meminjamkan saya sepatu OG-nya si Guess Ekiden ini untuk yang special editionnya, dan sudah saya juga pakai tes juga sebenarnya beberapa kali. Yes, jadi Guess Ekiden ini adalah salah satu sepatu yang menjadi pendobrak. Jadi waktu pas gua dapat brief ini, memang dari manajemen bilang kita butuh sepatu yang untuk mengembalikan image si 910-nya ke running, karena pada saat itu 910 sudah semakin kental aura sport style-nya gitu. Jadi sudah banyak sepatu sport style yang keluar, sedangkan kita sedikit banget mengeluarkan sepatu running. Jadi saya dan tim dapat brief langsung untuk mendevelop sepatu running untuk langsung kelas long run atau maraton gitu, untuk mendobrak pasar kalau kita sudah sampai ke titik di mana kita bisa mendevelop sepatu maraton. Dan itu sebuah challenge yang sangat besar untuk saya dan tim pada saat itu gitu. Alhasil saya menggambar kan, saya tukang gambar ya maksudnya. Saya dan tim mencoba untuk tektokan mendevelop sepatu ini, dan kurang lebih sekitar 1 tahun kita mendevelopnya, dan akhirnya rilislah sepatu Guess Ekiden. Dari segi nama gue mau ngejelasin sedikit. Guess itu adalah salah satu karakter Kamen Rider yang saya suka. Karakter si Guess ini adalah orang yang gigih, dan juga dia fokus dengan tujuan dia. Dan Ekiden itu adalah nama dari kompetisi lari di Jepang gitu. Jadi kalau di Jepang itu apa-apa, kalau nama kompetisi lari itu selalu menggunakan nama Ekiden di belakangnya, kayak Hokkaido Ekiden, Tokyo Ekiden, identik dengan kompetisi lari jarak jauh tuh. Dan Guess itu juga bisa diartikan hantu. Gue lupa itu dari bahasa apa, gue sempat searching waduh gue kan udah lama juga ya. Artinya itu adalah hantu gitu. Jadi sebenarnya esensi yang mau diangkat adalah lu nggak harus ngeliat gue ketika gue berlari, tapi lu cukup ngeliat gue di finish line gitu. Yoi. Oke gitu. Dan sepatu ini sebenarnya adalah seri awal banget, atau bisa dibilang OG-nya dari sepatu Guess Ekiden. Nanti gue bakal nge-breakdown perbedaannya apa. As always, gue bakal nge-review dari hal yang gue suka dan tidak suka, dan selalu gue nge-review dari hal yang gue suka. Pertama dari stability-nya. Nah, stability dari sepatu ini itu terdapat di bagian profil outsole-nya. Jadi kalau kalian lihat si profil outsole Guess Ekiden ini dia cukup tebal,
Dia kenyal tapi tidak terlalu kenyal sehingga dia itu cukup stabil, si density foamnya atau si rebounds-nya itu dia cukup konsisten untuk kelas maraton atau lari jarak jauh atau sekitar 21 km ke 42 km. Kalau kalian mau milih sepatu lari untuk maraton jarak jauh, sebenarnya kalau kalian dihadapkan dengan midsole yang sangat squishy, itu kalian harus hati-hati karena tidak semua bottom yang soft itu bisa dipakai untuk long run. Kebayang nggak? Si midsole ditekan, kempos, terus kaki kalian angkat lagi, terus diinjak lagi, terus terusan itu kan dia ada repetisi fungsi berkali-kali gitu. Dan si foam itu dari dia kempes, dia kan muai lagi, terus kempes lagi, muai lagi. Nah, biasanya pas lagi kempes, dia belum muai maksimal, udah ditekan lagi, dan dia tuh ada limitnya gitu. Jadi jangan sampai nanti malah jadi cedera gitu karena dia soft banget. Terus dia udah nggak bisa menopang si berat badan teman-teman. Jadi kan fungsinya si midsole pylon ini adalah untuk meredam getaran, untuk mencegah terjadinya cedera gitu. Waktu gua ngedevelop sepatu ini, gua sengaja untuk tidak memberikan hardness yang terlalu soft. Pertama itu tadi biar dia bisa stabil long run. Kedua, kalau di twist dia cukup stiff sehingga dia mencegah untuk terjadinya ankle break ketika kalian lari gitu ya. Karena semakin capek kalian lari itu konsentrasi ke otot pergelangan kaki kalian tuh semakin lemah. Jadi yang ngebantu kaki kalian itu adalah si sepatunya gitu. Terus di bagian forefootnya dia sedikit ngelebar. Jadi kalau karena dia lebar, jadi untuk manuver dia lebih accommodating gitu si sepatunya. Terus lagi dia itu tidak mudah untuk ditekuk karena gini, sepatu ini masih belum menerapkan teknologi carbon plate yang lagi happening di dunia lari gitu. Tapi kita mengakalinya dengan menggunakan outsole rubber full length dan juga menggunakan hardness yang cukup keras ya. Nah itu menjadikan ada gaya pegas, ada gaya tolakan. Ketika misalkan teman-teman lari, dia agak sedikit nolak. Tuh. Nah ini bisa menggantikan fungsi si carbon plate-nya sebenarnya. Tapi memang kekurangannya adalah jadi traksinya agak sedikit berkurang. Tapi buat saya ini masih fine. Tapi dari segi stabilitas di bagian midsole dan outsole-nya atau di bagian sepatunya ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat accommodating untuk digunakan lari jarak jauh. Poin yang kedua yang gue suka dari sepatu ini adalah bobotnya. Gue tidak tahu to be exact-nya, tapi dari hand feel gue ini tidak lebih dari atau sekitar plus minus 250 gram. Nah, jadi di sini untuk sepatu dengan high profile seperti ini cukup ringan. Insole-nya dia pakai honeycomb Eva. Udah mah ringan, dibolong-bolongin lagi. Ya makin tambah ringan. Nah ini dia yang agak-agak tricky-nya. Walaupun dia full rubber outsole, tapi dia ini tidak rubber murni. Tapi dia adalah TPR atau thermoplastic rubber. Jadi dia lebih ringan. Walaupun dia full, tapi dia tetap tidak seberat rubber. Jadi untuk sepatu kelas maraton, dan setelah gue pakai memang feel di kaki gue memang cukup ringan si sepatu ini gitu. Oke, poin berikutnya yang gue suka dari sepatu ini adalah upper-nya. Yes, upper-nya dia sudah menggunakan translucent mesh upper. Ya, di sini materialnya itu cukup tipis. Dia tetap breathable dan masih sedikit elastis. Secara vertikal dia masih bisa elastis gitu. Sehingga upper-nya ini cukup nyaman. Pertama karena dia ringan, kedua dia punya sirkulasi yang bagus karena dia tidak dilapis lagi dalam. Jadi benar-benar dari translucent dia udah nggak ada pelapis lagi langsung ke kaki kalian gitu. Jadi untuk heat management ini sangat-sangat baik gitu, dan dia di bagian belakang juga dia sudah pakai heel canter. Jadi untuk di bagian heel-nya dia cukup ngelock ke bagian heel. Terus di bagian tangnya juga dia dilapisi sama material microfiber. Jadi dia one piece karena tadi masalah poin ringannya, dia ngejar ringannya makanya dia one piece. Tapi untuk yang langsung dari ke kaki dia pakai material dia pakai material microfiber. Nah, itu juga ngebuat si sepatu ini nyaman untuk digunakan, dan kalau bisa dilihat di sini ada beberapa support di internal support di bagian dalam. Itu dia ada beberapa garis support. Nah, itu juga ada fungsinya, tidak hanya sebagai estetis aja gitu, tapi beneran di sini untuk support di bagian quarter, di sini juga untuk support di bagian fem gitu. Di sini juga ada full mudguard, dari mudguard sampai ke depan dia ngeliling gini juga untuk all round support lah bahasa Inggrisnya. Gila. Segitu mungkin poin yang gue suka dari sepatu ini. Selanjutnya gue bakal langsung ke hal-hal yang gue kurang suka dari sepatu ini. Yang pertama yang gue nggak suka dari sepatu ini itu adalah build quality-nya. Ya, jadi kalau di sini lihat dia build quality-nya
di kayak misalkan di sini ada over cementing itu dia lemnya tuh agak-agak luber keluar gitu. Jadi build quality-nya juga masih kurang, dan beberapa kasus yang saya temui itu ada beberapa dekorasi nosu seperti sini tuh dia udah mulai peel off gitu misalkan. Yang kasus yang di saya itu masih belum ada yang peel off, tapi sepertinya sudah mau peel off gitu. Terus dari beberapa material kita lihat di sini sudah mulai yellowing. Ya sudah mulai ada yellowing tuh dari lemnya biasanya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang dia lemnya kemana-mana gitu. Jadi ada di sini juga ada shifting warna juga di bagian depan sini. Kalau kalian bisa langsung lihat, ini tidak seputih yang di bagian sini. Jadi ada beberapa yang sudah tadi yang gue bilang itu yellowing gitu. Terus poin yang kedua gua kurang suka dari sepatu ini itu adalah rubbernya. Ya, jadi si rubbernya ini ternyata karena tadi yang gue bilang untuk menggantikan fungsi si carbon plate-nya, jadi kita coba kerasin si bagian rubber atau TPR outsole-nya, tapi mengorbankan si traksinya gitu. Mungkin masih fine-fine aja gitu untuk di jalan yang normal, tapi ketika kalian masuk ke jalan yang basah, nah ini baru sedikit ada bermasalah gitu untuk si traksi si bagian bawahnya. Poin terakhir yang gue nggak suka dari sepatu ini adalah karakter si material atau si translucent mesh upper-nya. Ya, dari segi support ngelock ke kaki itu sangat-sangat baik gitu, tapi karena dia cenderung stiff, walaupun dia ada stretch-nya, tapi dia cenderung stiff. Jadi ketika pengalaman saya menggunakan sepatu ini, itu ketika saya coba manuver seperti ini nih, nah dia itu ada tekanan yang agak berlebihan di bagian sini gitu. Jadi dia agak-agak neken gitu, dan yang saya rasakan itu sekitar di kilometer ke-5 itu mulai tuh kayak kerasa ada yang ganjel gitu. Gue belum tes sepatu ini sampai 21K apalagi 42K, cuman lewat 5 km gue pakai sepatu ini sudah mulai ada yang ganjel di area-area sini gitu ya. Mungkin kedorong karena si material yang stiff, kaku, karena dia kalau bisa lihat di sini saking kakunya dia tidak bisa smooth gitu si siluetnya gitu. Oke, itu mungkin review gue untuk sepatu ini. Kita langsung masuk ke kesimpulannya. Yes, masalah kualitas, tadi ada beberapa kualitas yang gue note yang mungkin menurut gue menjadi concern untuk brand 910 dan mungkin bisa diimprove untuk kedepannya. Jadi untuk masalah kualitas gue kasih poin 6 dari 10. Masalah fitting, sebenarnya nggak ada masalah, sepatu ini cukup enak. Jadi gue kasih poin 7,5 dari 10. Hanya saja tadi tuh masalah di area depan sini karena dia si material cukup stiff. Jadi memang suka jadi ada over tekanan di bagian forefoot-nya. Poin berikutnya itu masalah kenyamanan. Dari pengalaman saya menggunakan cukup nyaman, tapi agak sedikit mengkhawatirkan tuh di bagian depan sini yang tadi saya bilang ada tekanan berlebih gitu di bagian sini gitu. Dan ya saya belum menggunakan sepatu ini untuk jarak jauh, tapi cukup mengkhawatirkan karena di kilometer ke-5 ini sudah ada rasa-rasa yang agak-agak kurang menyenangkan gitu istilahnya. Jadi untuk masalah kenyamanan 6 dari 10. Nah, untuk masalah desain gue kasih poin 8,5 dari 10. Kenapa? Karena dari segi desain ini salah satu masterpiece gue yang it's okay kalian kalau mau ngehujat gue karena ya udah ini kan desain lu gitu, lu pasti kasih poin gede. Enggak, tapi menurut gue desainnya cukup berhasil. Kenapa gue bilang cukup berhasil? Karena ini pertama kali nanti ngeluarin harga di 400 dan sold out. Berarti dari segi desain dia cukup bisa mendeliver apa yang dibutuhkan oleh manajemen, tidak hanya mahal tapi menjawab apa yang dibutuhkan gitu. Satu poin lagi itu adalah desainnya cukup fresh dan cukup breakthrough untuk 910 gitu, dan bahkan ini dicari-cari kemana-mana, dan maksudnya sampai sekarang juga masih di repeat gitu. Berarti dari segi desain ini cukup berhasil, dan menurut gue nggak berlebihan kalau ketika gue kasih poin ini 8,5 dari 10. Dan dari segi harga gue kasih poin ini 9 dari 10. Kenapa? Harga gue cek di pasaran yang ada adalah 399 sampai 419 rata-ratanya ya. Untuk sepatu levelnya seperti ini, untuk sepatu yang bisa kalian gunakan untuk long run, kalian bisa menemukan harga di bawah 400.000
399 untuk sepatu ini itu harga yang sangat-sangat value deal, makanya saya bisa kasih poin 9 dari 10. Poin totalnya ada 37 dari 50. Ya, termasuk poin yang sangat bagus untuk sepatu long run. Dan saya berharap ke depannya untuk seri-seri Geseki berikutnya pasti ada improvement lebih, karena ini akan menjadi benchmarkingnya Nenten ketika mendevelop sepatu long run. Oke, sesuai janji saya, gue akan nge-breakdown sedikit Geseki Den OG Special Edition Wellman Pasaribu. Oke, dari segi desain gue akan breakdown dulu. Dia ada perbedaan di bagian collar. Nah, untuk sebelumnya dia stitch and turn. Untuk yang di Geseki Den ini, dia pakai obras, tapi di sini dia pakai material suede yang menggantung gitu. Dia dari segi desain dia ngasih looks yang lebih clean lagi, dan dia minim konstruksi, makanya dia akan mengurangi bobot sedikit aja dari si sepatunya gitu. Dan dari segi looks, ini konstruksi yang sudah dipakai oleh Nike Vaporfly Next Percent juga gitu, jadi cukup up to date. Ini dia jauh lebih lock lagi di bagian belakang gitu, dan di desain di bagian heelnya dia beda. Yang satu dia ada tambahan suede di sini cuma pakai webbing aja gitu. Di sini juga pertimbangannya juga tidak ada foam lining. Nah, materialnya diminimalisir seminimal mungkin, tapi konstruksinya ditambahin gitu istilahnya. Dia juga di bagian tali dia pakai eyelet biasa bolong-bolong, tapi kalau di sini dia pakai webbing lace loop. Untuk di bagian tangnya masih sama, dia pakai material kombinasi antara translucent mesh dengan microfiber. Nah, oke, jadi sebenarnya sepatu ini pada saat itu Mas Wellman, shout out Mas Wellman, halo Mas Wellman, mau ke SEA Games, makanya kita langsung bikinkan wear test sampel, tapi langsung spesial Wellman Pasaribu untuk dia teskan pada saat itu ketika mau ke SEA Games. Tapi ternyata pas lagi prosesnya masih banyak poin minus dari sepatu ini. Dari segi fitting collar masih ada bermasalah, jadi masih ada beberapa bagian yang Mas Wellman ini ngerasa beresiko ketika dia pakai untuk SEA Games, dan dari pelatih juga tidak merekomendasikan pada akhirnya. Tapi itu yang menjadikan feedback penting untuk Geseki Den, sehingga lahirlah Geseki Den ini. Jadi sebenarnya ini adalah versi improvement dari Geseki Den ini. Jadi ada beberapa bagian yang diimprove, tapi juga disesuaikan untuk kebutuhan lari sehari-hari. Dan di sini menariknya, di sini ada lettering, ada branding lettering. Geseki Den Indonesia SEA Games Nenten X Wellman 1000. Namanya Wellman 1000 itu adalah Wellman Pasaribu, itu adalah brandingnya dari si Mas Wellman-nya gitu. Di sini ada tulisan Indonesia. Nah, sebelumnya gue pengen ngasih bendera Indonesia di bagian tang, tapi itu dikomen keras sama Mas Wellman, karena Mas Wellman kan termasuk satuan TNI juga, jadi dia nasionalismenya cukup tinggi, makanya gue diminta agak berhati-hati untuk menempelkan bendera Indonesia. Itu poin penting sih, dan buat teman-teman juga untuk sedikit berhati-hati untuk menempelkan elemen nasional kita di sepatu gitu. Mungkin kedepannya saya dengar tim desainnya Nenten sekarang lagi mencoba develop lagi untuk yang versi OG ini, tapi diimprove, tapi untuk dari segi speknya akan mungkin diupdate lagi, saya nggak tahu, cuman ada intensi ke sana, jadi ditunggu aja pertengahan tahun lah ya. Kalian coba pantengin. Oke, tadi saya belum ngasih rekomendasi. Saran gua sih ya, kalau misalkan kalian belum punya sepatu ini, kalau kata gue sikat sih Pak, karena takutnya kehabisan ya, takutnya kehabisan lagi. Dan buat gua ini worth to buy kok gitu, misalnya dengan harga tidak sampai 400.000, kalian bisa dapat sepatu yang komplit istilahnya untuk geser kameranya, sorry. Oke, ya segitu dulu untuk video kali ini. Kita bisa diskusi mengenai sepatu ini. Kalau kalian ada yang mau ngasih komentar terhadap sepatu ini, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian ada masukan dari cara gua review dari video ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, di like atau di dislike, terserah kalian. Terus kalian juga boleh kalian share video ini juga nggak apa-apa. Saya terima kasih banyak. Dan kalian juga bisa diskusi sama gue. Gue di Instagram ada di hamam.fuck, ada di Fucking Design, juga ada di The Fucking Footwear. Don't forget to be authentic. Don't forget to be the first person who love your works. See you in the next video. Bye bye.